Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Naagwin Sri Agung Yurita. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi manajemen strategi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang visi, misi, tujuan, sasaran, serta program. Latar belakang dari hal-hal tersebut adalah di mana setiap organisasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai misi, visi, dan tujuan tersebut. Untuk dapat mencapainya, organisasi harus merumuskan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program ataupun aktivitas. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya tergantung dari indahnya strategi yang telah dirumuskan, tetapi lebih penting lagi terletak pada keberhasilan pengimplementasiannya. Pengimplementasian tersebut membutuhkan pengukuran kinerja untuk memastikan apakah strategi berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, dan berkaitan dengan hal tersebut sangatlah penting bagi setiap organisasi untuk memiliki sebuah sistem pengukuran kinerja membandingkan hasil terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian dari visi adalah visi merupakan gambaran tentang masa depan atau future yang realistik dan ingin mewujudkannya dalam kurun waktu tertentu. Visi juga merupakan pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan menurut Mulyadi 1999 menjelaskan bahwa visi adalah suatu pikiran atau gambaran kondisi yang akan kita wujudkan di masa mendatang yang melampaui realitas sekarang. Sesuatu yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, dan sesuatu keadaan yang akan kita wujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sedangkan menurut Hawks dan Maljub dalam Akdon 2006 menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk yang pertama adalah mengomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. Yang kedua, memperlihatkan framework hubungan antar organisasi dengan stakeholders atau sumber daya manusia, organisasi, konsumen atau citizen, dan pihak lain yang terkait. Dan yang ketiga adalah menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, merumuskan visi menurut Brisson 2001, yaitu visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi ataupun stakeholders. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Sedangkan menurut Abdo, visi bukan fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik, dan dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Berdasarkan beberapa pendapat, rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat. Yang pertama, visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma yang diharapkan di masyarakat. Visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Lalu visi mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuh inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholders, lalu mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, lalu menjadi dasar perumusan misi dalam tujuan organisasi, serta dalam merumuskan visi harus disertai indikator dari pencapaian visi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah visi adalah di mana visi harus berorientasi ke masa depan yang lebih baik, antisipasi tentang kecenderungan perkembangan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut organisasi, keunikan atau ciri khas dan kompetensi yang ditonjolkan, standar keunggulan mewujudkan cita-cita yang tinggi dan ambisi yang kuat, lintasan inspirasi, antusiasme, dan komitmen, serta berada ke jalan yang atau sebagai arah untuk mencapai dari tujuan organisasi. Konsep-konsep kunci dari pembentukan suatu visi pada organisasi yaitu gambaran mental atau mental picture.
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan organisasi. Lalu, menyediakan fokus jangka panjang bagi seluruh unsur dalam organisasi. Karakteristik dari visi, menurut Sudaryono menjelaskan ada 7 karakteristik dari visi, yaitu yang pertama, memperjelas arah dan tujuan, mudah dimengerti dan diartikulasikan. Yang kedua, mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapkan standar of excellence. Yang ketiga, menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen. Yang keempat, menciptakan makna bagi anggota organisasi. Yang kelima, merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi. Yang keenam, menyiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Dan yang ketujuh adalah konseptual, dalam arti memperhatikan secara seksama hubungan organisasi dalam lingkungan dan sejarah perkembangan organisasi yang bersangkutan. Kriteria dari visi yaitu yang pertama adalah sanche atau pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat. Yang kedua ada appealing, visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer, stakeholder, dan pada pegawai. Yang ketiga ada visible atau visi yang baik harus bisa dicapai dengan research, energi, waktu, dan visi harus telah menyertakan tujuan dan objektif yang strength bagi pegawai. Meaningful, pernyataan visi harus bisa mengubah emosi positif bagi pegawai, namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi. Dan yang terakhir adalah measurable, yaitu pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai ataukah belum. Makna visi bagi organisasi adalah visi adalah suatu idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi dan organisasi tersebut merupakan kekuatan kunci bagi perubahan suatu organisasi dan menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap pesaing global sebagai tantangan zaman. Lalu, pendapat lain mengatakan visi adalah jantung dari kepemimpinan dan merupakan ukuran dari kepemimpinan yang efektif, di mana yaitu visi yang pertama adalah kunci bagi kepemimpinan, yang kedua visi ada inspirasi bagi kepemimpinan, dan yang terakhir visi memberikan legitimasi atas kepemimpinan, selagi visi itu memberikan pembenaran yang masuk akal kepada para petugas di segala tingkat organisasi agar mereka memberikan energi, sumber daya, dan dedikasi bagi pencapaian suatu tujuan atau cita-cita. Cara perumusan visi yang pertama yaitu mengkaji makna visi yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan. Yang kedua, menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi. Yang ketiga, rumusan tugas tersebut dirangkum dan dirumuskan kembali. Yang keempat, konsep rumusan visi didiskusikan kembali dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran-saran. Yang kelima, rumusan visi dikomunikasikan dengan seluruh stakeholders guna memperoleh penyempurnaan. Dan yang keenam, rumusan visi yang telah disepakati dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan sehingga visi tersebut menjadi milik bersama dan mendapat dukungan serta komitmen dari seluruh anggota organisasi atau institusi tersebut. Selanjutnya ada pengertian dari misi, di mana misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa datang, yaitu menurut Afdan 2007. Pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Lalu secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya, mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti oleh organisasi. Dan menurut Mulyadi dan Setiawan tahun 1999 menyatakan bahwa visi adalah jalan pilihan atau the chosen track
suatu organisasi untuk menyediakan produk atau jasa bagi customer-nya. Perumusan misi adalah suatu usaha untuk menyusun peta perjalanan di mana setiap organisasi menjalani kehidupan di dunia yang tidak berpeta. Selanjutnya ada kriteria dari misi. Yang pertama, penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dicapai. Yang ketiga, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing dan yang meyakinkan masyarakat. Yang keempat, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Selanjutnya, perumusan dari misi. Yang pertama, pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Yang kedua, rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Yang ketiga, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi antara indikator visi dengan rumusan misi, atau ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Lalu, misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat. Dan yang terakhir, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi dari organisasi tersebut. Cara-cara merumuskan misi yang pertama adalah mereview atau meninjau kembali masalah yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, dengan pendekatan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang kedua, melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memberikan partisipasi atau sharing secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rasa memiliki atau sense of belongingness mengenai misi yang akan dirumuskan bersama. Yang keempat, mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota dengan pendekatan seperti ini atau seperti bottom up akan menstimulasi segenap komponen untuk memberikan kontribusinya bagi pencapaian misi. Dan yang kelima, rumusan misi yang berasal dari pimpinan atau top-down perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka untuk penyempurnaan dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawahannya. Selanjutnya ada pengertian dari tujuan, di mana tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Lalu tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan dari tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan dari visi dan misi. Merumuskan tujuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu tujuan di organisasi, yaitu tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel atau dapat diukur. Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi, oleh karena itu tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Lalu tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Kriteria dari tujuan, yang pertama, tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Lalu pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Yang ketiga, tujuan cenderung untuk esensial, tidak berubah, kecuali terjadi penggeseran lingkungan atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan. Yang keempat, tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. Yang kelima, tujuan menggambarkan hasil dari program. Yang keenam, tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Yang ketujuh, tujuan harus menantang namun realistik dan dapat dicapai. Mengapa pentingnya ada suatu tujuan dalam organisasi? Yang pertama adalah tujuan dapat membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya.
Yang kedua yaitu tujuan membantu mengkoordinasikan keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Yang keempat, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan visi dan misi. Selanjutnya ada pengertian dari sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, ataupun bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sasaran yang ditetapkan diharapkan memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Kelompok dari sasaran yaitu yang pertama ada sasaran yang dinyatakan atau stage goal, di mana stage goal ini adalah sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas, dan sasaran seperti ini dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan tahunan, pengumuman humas, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Yang kedua ada sasaran real. Sasaran real adalah sasaran yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan. Sasaran real hanya dapat diketahui dari tindakan-tindakan organisasi beserta anggotanya. Selanjutnya ada pengertian dari program. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Lalu, program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih, ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari program operasional, yang pertama, program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu, program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Yang ketiga, program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atau rencana. Yang keempat, program operasional merupakan penjabaran real tentang langkah-langkah yang diambil untuk menggambarkan kebijakan. Yang kelima, program operasional dapat bersifat jangka panjang dan mencegah atau bersifat tahunan. Dan yang keenam, program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Merumuskan suatu program kerja, yang pertama harus program kerja merupakan implementasi dari tujuan dan strategi organisasi, jadi dalam merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Lalu, dalam merumuskan program, harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab masing-masing program kerja dan kapan langkah tersebut akan diselesaikan. Yang ketiga, peran visi, misi, tujuan, dan program dalam menyusun perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan materi budaya organisasi. Latar belakang dari budaya organisasi ini adalah penggunaan manajemen strategis merupakan bagian penting proses perubahan suatu organisasi. Untuk menggunakan manajemen strategis membutuhkan lembaga yang kuat budaya organisasinya. Maka dari itu, sebuah rumah sakit kemungkinan mempunyai keadaan terpecah belah dalam berbagai kelompok sehingga tidak ditemui suatu budaya organisasi bersamanya. Lalu, dalam keadaan terpecah belah, mobilisasi perumahan sulit dilakukan, dan penggunaan konsep manajemen strategis di rumah sakit akan menjumpai banyak hambatan.
Pengertian dari budaya organisasi adalah budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku anggota organisasinya. Budaya organisasi ini juga merupakan sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi tersebut. Karakteristik dari budaya organisasi yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko. Dalam hal ini terkait sejauh mana anggota didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Lalu yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yakni anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Lalu orientasi hasil adalah tentang sejauh mana manajemen berfokus pada hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Lalu orientasi orang, di mana terkait sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang yang ada dalam organisasinya. Lalu orientasi tim terkait sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja organisasi pada tim ketimbang pada individu. Lalu keagresifan terkait sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif ketimbang santai. Dan stabilitas di mana terkait sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan diperhatikannya status quo dalam membandingkan dengan pertumbuhan organisasi tersebut. Mengapa pentingnya budaya organisasi? Yang pertama yaitu untuk membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dan dalam masyarakat. Dan yang kedua, memudahkan manusia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam organisasi yang cenderung memiliki nilai yang berbeda. Jenis-jenis budaya organisasi yang pertama adalah budaya komunal, di mana memberikan rasa memiliki bagi anggotanya. Yang kedua ada budaya network, di mana anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Yang ketiga ada budaya mercenary, di mana organisasi fokus langsung pada tujuan. Dan yang keempat budaya fragmented, di mana rasa memiliki sangat rendah. Sumber utama dari budaya organisasi adalah budaya masyarakat atau budaya nasional, visi misi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pimpinan yang dominan, macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment, struktur organisasi misalnya, struktur birokratis akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis, dan pelanggan, di mana perilaku pelanggan akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi juga. Dan tradisi warisan dari organisasi yang tercermin dalam nilai. Tingkatan dari budaya organisasi yaitu yang pertama adalah budaya organisasi yang tampak atau visible, di mana dari cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Lalu ada budaya organisasi yang tak tampak atau invisible, di mana disiplin dan makna prestasi. Lalu keyakinan yang paling dalam asumsi yang tersembunyi, yaitu adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, dan konsumen yaitu adalah raja dalam sebuah organisasi tersebut. Elemen-elemen dari sebuah budaya organisasi adalah yang pertama ada elemen idealistik, di mana merupakan elemen yang menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah, di mana elemen ini biasanya tidak tampak di permukaan, tetapi hanya orang-orang tertentu yang menyadarinya, dan biasanya dipengaruhi oleh pendiri organisasi. Ideologi pendiri organisasi akan sangat berpengaruh pada arah dari organisasi tersebut. Yang kedua ada elemen behavioral, di mana elemen ini merupakan elemen yang kasat mata, yakni berupa perilaku sehari-hari, anggota organisasi, dan bentuk lain seperti desain dan arsitektur dari organisasi. Fungsi utama dari budaya organisasi adalah
sebagai proses integrasi internal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Lalu, sebagai proses adaptasi eksternal, di mana budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dari luar organisasi. 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama ada memberikan identitas organisasi kepada karyawan, memudahkan komitmen kolektif, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Lalu, sifat dari budaya organisasi adalah yang pertama, budaya organisasi yang adaptif, di mana budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan dari luar organisasi. Lalu budaya organisasi yang tidak adaptif, di mana budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar dari organisasi. Budaya ditanamkan dalam organisasi, yaitu menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Yang kedua adalah mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Yang ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Yang keempat, dalam sistem penghargaan, simbol, status, dan kriteria promosi. Lalu, dalam cerita, legenda dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Lalu melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Lalu teladan dalam sikap pimpinan dan melalui sistem prosedur organisasi. Lalu melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Budaya organisasi ini terbangun dari kultur asing berasal dari filosofi pendirinya. Filosofi itu, pada gilirannya, berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Lalu, tindakan dan ucapan manajemen puncak memantapkan norma-norma yang berlaku dan yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Lalu, organisasi mampu membantu karyawan, khususnya karyawan baru, untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut dengan proses sosialisasi. Lalu, kultur ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan, kisah, ritual, simbol-simbol, material, ataupun bahasa. Dampak budaya organisasi terhadap kepuasan kerja, yaitu menurut Gibson mengungkapkan bahwa budaya organisasi ini perlu dibedakan menjadi budaya yang kuat dan yang lemah, di mana budaya yang kuat ditunjukkan dengan nilai-nilai organisasi yang tercermin pada perilaku karyawan. Semakin besar nilai-nilai yang dapat diterima karyawan, maka semakin kuat budaya organisasinya, sehingga semakin tampak pengaruhnya pada perilaku karyawan. Budaya yang kuat terbentuk karena nilai-nilai dan gaya kepemimpinan yang kuat juga. Selain itu, budaya yang kuat ditentukan oleh pemerataan atau share dan identitas atau insentivity. Pemerataan menunjukkan sejauh mana setiap organisasi mempunyai nilai-nilai yang sama, dan identitas menunjukkan tingkat komitmen anggota organisasi pada nilai-nilai yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Santi.